Shalom, halo kids, happy Sunday. Apa kabar nih teman-teman kids yang ada di rumah? Kak Feni percaya teman-teman yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Oke teman-teman, saat ini sudah siap semuanya untuk mengikuti Sunday School kan? Semua sudah siap? Oke, sebelum kita memulaikan Sunday School kita, mari kita satu di dalam doa dulu. Mana semuanya sikap untuk berdoa? Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dan kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka Sunday School kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wow, luar biasa. Kak Feni sangat diberkati dan Kak Feni sangat bersuka cita saat kita memuji Tuhan bersama. Kak Feni percaya teman-teman yang ada di rumah pasti merasakan hal yang sama, diberkati dan bersuka cita saat memuji Tuhan. Iya kan? Yeay! Oke teman-teman, tadi kan kita sudah memuji Tuhan bersama, dan sekarang saat
saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Mari teman-teman, persiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan duduk dengan yang rapi supaya kita dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Oke, semuanya siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, mantap. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu di dalam doa dulu ya. Mari semuanya sikap berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita di saat memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, telinga kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, dan siap untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai kids, senang jumpa lagi di Kairos Kids. Hari ini Kak Anita akan bercerita tentang seorang bapak yang mau berdoa buat keluarganya dan juga kota di mana keluarganya tinggal. Pada suatu hari, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya dari surga turun ke bumi dan bertemu dengan Abraham untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Abraham mendengarkan pesan Tuhan itu, Abraham sangat gelisah dan sedih sebab di kota Sodom ada keponakan Abraham yang bernama Lot bersama dengan keluarganya tinggal. Malaikat menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Abraham, kemudian malaikat-malaikat itu pergi menuju ke kota Sodom dan Gomora. Setelah malaikat-malaikat utusan Tuhan itu pergi berangkat ke kota Sodom dan Gomora, kemudian Abraham berdoa kepada Tuhan. Dengan sangat sedih Abraham memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kota Sodom dan Gomora. Abraham berkata kepada Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tapi ya Tuhan, akankah Engkau melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Apakah Engkau, Tuhan, akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?" Kemudian Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena orang-orang benar itu." Kemudian Abraham berkata kembali, "Ampuni aku ya Tuhan jika aku terlalu lancang untuk meminta kepada Engkau. Tetapi sekiranya ada 45 orang benar di kota itu, apakah Engkau akan memusnahkan kota itu ya Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab, "Aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di kota itu." Kemudian Abraham berkata kembali, "Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada hamba-Mu ini. Jika Engkau mendapati ada 40 orang benar di kota tersebut, apakah Engkau akan memusnahkannya?" Kemudian Tuhan menjawab, "Aku tidak akan memusnahkan kota itu jika kudapati 40 orang benar di kota tersebut." Abraham berkata kembali kepada Tuhan, "Berbelas kasihanlah kiranya Engkau ya Tuhan kepada hamba-Mu ini. Jika sekiranya ada 30 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Engkau akan mengampuni kedua kota tersebut?" Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora jika kudapati ada 30 orang benar di kota tersebut." Lagi Abraham berkata, "Aku telah memberanikan diri meminta kepada Engkau Tuhan yang Maha Besar, yang empunya dunia ini. Tetapi sekiranya ada 20 orang didapati di sana, orang benar ya Tuhan, apakah Engkau akan memusnahkan kota tersebut?" Kemudian Tuhan menjawab, "Aku tidak akan memusnahkan kota-kota tersebut jika kudapati ada 20 orang benar di sana."
Dengan takut sekali lagi Abraham berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan yang maha besar pemilik dunia ini, sekiranya Engkau mendapati 10 orang benar ada di kota tersebut, apakah Engkau akan tetap memusnahkan kota tersebut?" Kemudian Tuhan berfirman, "Aku tidak akan memusnahkan kota tersebut jika kudapati 10 orang benar di sana." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Sampainya malaikat-malaikat itu di kota Sodom, mereka langsung menemui Lot, dan Lot sangat senang menerima kedatangan tamu tersebut di rumahnya. Lot bersama dengan keluarganya menyambut dengan penuh sukacita malaikat-malaikat tersebut dan mereka menjamunya. Malaikat-malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan kepada Lot dan keluarganya bahwa akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena besarlah kejahatan yang telah dilakukan di kota Sodom dan Gomora tersebut. Kemudian malaikat meminta kepada Lot bersama dengan keluarganya untuk segera bersiap-siap meninggalkan kota Sodom dan Gomora sebab Tuhan akan segera memusnahkan kota tersebut. Sementara itu, orang-orang di Sodom dan Gomora sangat tidak senang dengan kedatangan tamu-tamu yang ada di rumah Lot. Mereka bersekongkol untuk mengusir tamu-tamu tersebut dari kota mereka, sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Lot dan mengedor-ngedor pintu rumah Lot untuk menyuruh tamu-tamu tersebut segera meninggalkan kota mereka. Malaikat-malaikat Tuhan itu membuat mata orang-orang Sodom dan Gomora buta, sehingga saat Lot bersama dengan keluarga pergi meninggalkan rumah mereka bersama dengan malaikat-malaikat tersebut, orang-orang Sodom dan Gomora tidak melihat kepergian mereka. Malaikat-malaikat tersebut menuntun Lot bersama dengan keluarganya lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Jangan ada yang menoleh ke belakang. Jika ada yang menoleh ke belakang, dia akan menjadi tiang garam." Lot seorang yang sangat kaya raya di kota Sodom, harta bendanya sangat banyak, dan istrinya tidak rela meninggalkan harta benda mereka di kota Sodom yang akan hancur musnah oleh murka Allah. Sehingga istri Lot langsung menoleh ke belakang dan kemudian jadilah istri Lot tiang garam seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan tersebut. Dan Tuhan pun menurunkan hujan api yang sangat banyak, hujan belerang di kota Sodom dan Gomora, sampai kota Sodom dan Gomora hancur semuanya, terbakar habis, tidak ada sisa, karena Allah murka dengan kota Sodom dan Gomora sebab sangat banyak kejahatan di kota tersebut. Istri Lot menjadi tiang garam, menerima hukuman Allah karena dia tidak taat dengan perkataan Tuhan. Tuhan berkata melalui malaikatnya untuk jangan menoleh ke belakang karena akan menjadi tiang garam. Tetapi istri Lot tidak taat dan menoleh ke belakang. Sementara itu, Lot dan kedua anaknya selamat. Abraham berdoa buat Lot dan keluarganya agar supaya Tuhan menyelamatkan mereka dari murka Allah. Dan Tuhan menjawab doa Abraham. Lot dan kedua anaknya selamat dari murka Allah. Teman-teman, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar seperti Abraham yang mau mendoakan orang lain. Untuk itu, mulai saat ini, marilah kita mau menjadi pendoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat guru-guru kita, buat sahabat kita, dan buat semua orang, terlebih buat bangsa dan negara kita. Tetap semangat, tetap berdoa, dan sampai jumpa. Wow, cerita firman Tuhan yang luar biasa. Dan Kak Feni sangat diberkati dengan cerita firman Tuhan yang kita dengarkan. Kak Feni percaya teman-teman yang ada di rumah pasti juga diberkati dengan cerita firman Tuhan yang kita dengarkan. Oke teman-teman, mari kita sama-sama melakukan cerita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semuanya siap untuk melakukan firman Tuhan, amin. Oke.
Oke, Kak Feni mendengar amin teman-teman dari tempat ini. Yeay, berikan tepuk tangan bagi kita semua. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Yeay. Mari kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa ya. Mari semuanya sikap untuk berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat yang terus kami rasakan. Tuhan, saat ini kami siap memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberikan persembahan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, dan untuk memberikan persembahan akan ada 3 cara dan caranya sebagai berikut. Terima kasih teman-teman buat persembahannya. Terima kasih juga untuk kehadirannya di Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan berpisah. Tapi jangan sedih karena kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Dan Kak Feni pesan, tetap jaga kesehatan, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa dan melakukan cerita kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan berpisah saat ini. Tuhan Yesus memberkati.